Nabi Daud diangkat menjadi raja dan nabi. Kemenangan bangsa Israel tidak terlepas dari peran besar Daud. Rakyat Israel banyak memujinya. Keberhasilan dan kemenangan tersebut juga membawa kegembiraan dan kekaguman bagi Talut. Kemudian, Talut menikahkan Daud dengan putrinya. Talut mengangkat Daud sebagai panglima tempur Israel. Selama menjadi panglima tempur, Daud selalu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Suatu ketika, bangsa Israel diserang oleh sisa-sisa penjajah yang ingin merebut kembali Israel. Dalam tempur tersebut, Raja Talut meninggal. Sepeninggal Raja Talut, Israel dipimpin oleh salah satu putranya. Namun, dia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Kemampuannya tidak sehebat ayahnya. Selain itu, ia seringkali bertindak tidak adil. Kondisi ini menyebabkan munculnya perpecahan dalam kerajaan. Dalam perpecahan tersebut terdapat dua kubu. Kubu pertama dipimpin putra Talut. Kubu kedua dipimpin oleh Daud. Dalam pertempuran antar dua kubu tersebut, dimenangkan oleh kubu Daud. Singkat cerita, setelah kejadian perpecahan pasukan itu terjadi, maka lama-kelamaan Daudlah yang diangkat menjadi raja, karena dianggap lebih hebat dan adil. Nabi Daud memiliki beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Adalah seorang raja. Nabi Daud mampu memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Daud memiliki kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaannya dalam memimpin. Setelah menjadi raja, Nabi Daud alaihi salam kemudian menjadikan Baitul Maqdis, Yerusalem, sebagai ibu kota kerajaannya. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihi salam menerima risalah kenabian. Allah memberinya kitab Zabur dan beberapa mukjizat. Ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Nabi Daud dikaruniai hikmah kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Nabi Daud diberi kitab suci bernama Zabur oleh Allah. Kitab suci ini menghimpunkan tasbih dan pujian-pujian kepada Allah, kisah umat-umat yang dahulu, dan berita nabi-nabi yang akan datang. Di antaranya berita tentang akan datangnya Nabi Muhammad. Nabi Daud juga diberikan kelebihan mukjizat oleh Allah, yakni dapat menundukkan gunung-gunung, dan memerintahkannya bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud tiap pagi dan senja, bahkan burung-burung pun turut bertasbih. Selain itu, Allah telah memberinya kekuatan dapat melunakkan besi, sehingga ia dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa pertolongan api. Puasa Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi yang amalan syalat dan puasanya sangat disukai Allah, sehingga karena kehebatannya inilah Nabi Muhammad memberitahukannya kepada para sahabat. Seperti diriwayatkan Abdullah bin Amr, Rasulullah bertanya kepadaku, "Saya mendengar kabar bahwa Anda selalu berjaga di waktu malam, beribadah dan berpuasa di siang hari." "Benar, ya Rasul," jawab saya. Nabi bersabda, "Berpuasalah dan berbukalah, salatlah dan tidurlah, karena tubuhmu mempunyai hak terhadapmu, dan tamumu juga mempunyai hak terhadapmu. Cukuplah bagimu berpuasa sebanyak 3 hari pada tiap bulan." Abdullah berkomentar, "Saya bertahan." Nabi pun bersikeras pula, dan akhirnya saya memberikan alasan, "Ya Rasulullah, saya kuat melakukannya." Nabi pun kemudian menyarankan, "Kalau begitu, berpuasalah 3 hari setiap minggu." Abdullah berkomentar lagi, "Saya tetap bertahan." Tapi Nabi bersikeras pula. Saya berdalih, "Ya Rasulullah, saya masih sanggup." Rasulullah pun kemudian memperingatkan dengan keras, "Kalau begitu, berpuasalah seperti puasa Nabi Daud, dan jangan melebihi lagi." Kata beliau, "Ya Rasulullah, bagaimana puasa Nabi Daud itu?" Tanya saya, "Beliau sehari berpuasa, sehari tidak." Sabda Nabi. Har Ahmad. Dalam redaksi lain, Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan syalat yang paling disukai Allah ialah syalat Daud. Beliau tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari." Bukhari dan Muslim. Al-Quran melukiskan kepribadian Nabi Daud cukup lengkap, sebagaimana firman Allah, "Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami, Daud yang mempunyai kekuatan." Al-Ayat, "Sesungguhnya dia amat taat. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing amat taat kepada Allah."
dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Syed 1719. Allah SWT berfirman, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Syed 26. Kemampuan dan kebiasaan Nabi Daud berpuasa. Ternyata menurun pula kepada putranya yang kelak juga menjadi nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Menurut Ibnu Abbas, Nabi Sulaiman alaihi salam berpuasa 3 hari pada awal bulan, 3 hari pada pertengahan bulan, dan 3 hari pada akhir bulan. Jadi beliau mengawali setiap bulan dengan berpuasa, menjalani pertengahannya dengan berpuasa, dan menutupnya dengan berpuasa pula. Pada suatu ketika, di wilayah kerajaan yang dikuasai Nabi Daud alaihi salam terjangkit wabah penyakit kolera. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud alaihi salam kemudian berdoa kepada Allah agar menghilangkan wabah ini, maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Daud alaihi salam mengajak putranya, Sulaiman, untuk membangun tempat suci, yaitu Baitul Maqdis, yang sekarang kita kenal sebagai Masjidil Aqsa di Jerusalem, Palestina. Nabi Daud alaihi salam yang dianugerahi usia 100 tahun 6 bulan, memerintah kaum Bani Israel selama lebih kurang 40 tahun. Ia wafat dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Jerusalem, Palestina. Sampai sekarang, makamnya sering diziarahi oleh umat Islam yang datang dari berbagai belahan dunia, orang Yahudi dan kaum Nasrani Kristen. Semoga kisah Nabi Daud alaihi salam bermanfaat dan kita dapat mengambil pembelajaran darinya.